Kali ini Kes akan merangkum film yang berjudul Oblivion yang rilis pada tahun 2011. Film ini juga dibintangi oleh aktor Tom Cruise. Film ini menceritakan bumi pasca kehancuran setelah melawan alien. Kemudian seorang bernama Jack Harper ditugaskan untuk mengekstrak sisa-sisa energi yang ada di bumi. Cerita berawal dari seorang pria bernama Jack Harper. Dia selalu bermimpi tentang seorang yang tidak dikenalnya. Namun Jack menganggap bahwa itu bukan sekedar mimpi tapi sebuah kenangan. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan tokoh dari cerita ini, yaitu Jack Harper adalah seorang teknisi dan Victoria bagian komunikasi. Mereka berdua pun ditugaskan bersama untuk sebuah misi, yaitu melindungi kilang hidro yang merubah air menjadi tenaga fusi. Jack menceritakan bahwa setelah Scavenger menghancurkan bulan, bumi tanpa bulan hancur oleh gempa dan tsunami. Kemudian tidak lama bumi diserang sehingga manusia melawan semampunya dengan nuklir. Meskipun manusia memenangkan perang, tapi bumi tidak bisa dihuni, sehingga manusia membuat TED, stasiun luar angkasa sementara. Namun kini semua orang berada di Titan, bulan terbesar yaitu Saturnus. Tapi tidak semua orang. Namun sisa-sisa pasukan Scavenger masih berkeliaran dan selalu mengganggu misi. Pada malam hari mereka merusak drone dan siang hari berusaha membunuh. Entah apa alasan mereka terus melawan. Pagi itu Jack sedang bersiap untuk berangkat menjalankan misi. Kemudian berkomunikasi dengan Pika bahwa dia sudah siap berangkat. I'm good to go. Copy Jack 49, you're cleared. Be careful out there. Tidak lama Jack pun sampai dekat kilang hidro, lalu Pika memintanya untuk mengonfirmasi misi. Jack mengatakan bahwa kilangnya berfungsi dengan baik. Setelah itu tiba-tiba Pika memberitahukan kepada Jack bahwa ada 2 drone yang rusak. Kemudian mereka terhubung dengan pusat kendali yaitu TED. Mereka berdua pun berkomunikasi dengan Sally. Sally mengatakan ada 2 drone rusak jika dibiarkan membahayakan kilang hidro. Setelah itu Sally menyuruh Pika untuk membackup terlebih dahulu dengan drone 109 untuk penjagaan sementara. Namun kala itu drone 109 tengah diperbaiki. Koordinat jatuhnya drone adalah di Kisi 37, lalu Jack ditugaskan untuk berangkat ke sana. Sally mengatakan bahwa drone harus diterbangkan pada senja ini karena kilang tidak boleh tanpa pengawasan saat malam. 66 and find 172. Get 'em flying by sundown. I'll buy you two. Tidak lama Jack pun sampai di lokasi terjatuhnya drone. Di sana Jack menemukan bahwa banyak sekali Scavenger yang terbunuh oleh drone. Lalu kemudian Jack mendekatinya dan kemudian turun. Lalu Jack mulai memperbaiki drone-nya. Ball is snapped. Jack menceritakan bahwa di sana dulu diadakan pertandingan Super Bowl terakhir. Namun tidak lama Pika mengabarkan bahwa ada sesuatu di belakang Jack. Contact, with contact. Ternyata itu hanya seekor anjing. Jack pun melanjutkan memperbaiki drone-nya lalu pergi dari sana. Setelah itu Jack istirahat dan berkomunikasi dengan Pika. Kenapa kita yang memenangkan perang tapi kita juga yang harus pergi? Pika mengatakan bahwa misinya tinggal 2 minggu lagi, lalu Jack melanjutkan pencarian drone 172. Jack sangat meyakini bahwa drone ada di bawah. Tidak lama Pika mengabarkan bahwa dia telah menemukan titik koordinat dari drone 172, letaknya ada di dalam lubang. Setelah mengetahui kabar itu, Jack langsung turun dan mengambil motornya lalu bergegas menuju lokasi. Sesampainya di sana, Jack memeriksa terlebih dahulu, kemudian berkomunikasi dengan Pika bahwa areanya tidak ada tanda-tanda Scavenger. Namun dari kejauhan terlihat Scavenger sedang mengintai. Tidak lama Jack masuk ke dalam dan menyisir tempat di dalamnya. Jack lalu berkomunikasi dengan Pika bahwa dia sudah melihat drone 172. Jack lalu mendekati drone-nya kemudian membukanya. Ketika dibuka ternyata itu bukan drone melainkan globe. Dan ternyata suar-suar itu bukan dari drone, melainkan jebakan yang dibuat oleh Scavenger. Ketika ingin berbalik, lalu Jack menginjak jebakan dan jebakan itu menarik Jack ke dalam sehingga Jack pun menembakinya.
Jack pun berhasil lepas dari jebakannya, kemudian Jack menyerang para scavenger itu. Tidak lama Jack pun lari menuju tali untuk naik ke atas. Namun ketika ingin naik, tiba-tiba talinya terputus dan Jack pun jatuh lagi ke bawah hingga membuat senjatanya terjatuh. Di sana Jack berusaha menembaki scavenger dan ternyata banyak sekali scavenger di sana. Tidak lama ketika ada scavenger yang akan menembak Jack, tiba-tiba scavenger itu tertembak. Ternyata itu adalah tembakan dari drone 166. Kemudian drone itu menembaki para scavenger yang terdeteksi di sana. Ketika sudah selesai dan hendak naik, Jack pun menemukan sebuah buku lalu mengambil dan membawanya. Latar pun berganti, Jack pun sampai ke Menara 49. Lalu kemudian Jack langsung mandi, namun ketika mandi lagi-lagi bayangan sosok wanita yang selalu ada di pikiran Jack muncul lagi. Setelah itu Jack memperbaiki drone 109 yang rusak. Kemudian Jack mengambil buku yang dibawanya dari bawah dan membacanya. Dan apakah yang lebih terhormat saat seorang pria lebih baik mati daripada melawan takut demi abu ayahnya dan demi kuil para dewanya. Lalu Jack melihat judul bukunya, Puisi Romawi Kuno. Tidak lama kemudian Jack mendatangi Pika sambil membawa bunga yang dibawa dari bawah. Kemudian memberikannya kepada Pika. Namun ketika Pika mengambilnya, tiba-tiba dia langsung membuangnya. Menurut Pika tanaman itu bisa saja beracun, tapi Jack bilang itu hanya bunga. Pika menjelaskan bahwa misi mereka sebentar lagi, jangan sampai Jack mengagalkannya. Malam pun tiba. Singkat cerita Jack lagi-lagi memimpikan perempuan itu lagi. Tidak lama Jack pun terbangun, namun ketika terbangun Jack melihat ada sebuah ledakan yang sangat besar. Oh my God. Nampaknya itu adalah kilang hidro yang meledak dan terbakar. Tidak lama kemudian Jack bergegas memeriksanya. Setelah itu dari Ted Sally bertanya kepada Menara 49. Kenapa kilang bisa meledak? Pika menjelaskan bahwa itu adalah ulah dari scavenger. Mereka memasukkan bahan bakar curian ke dalam penghisap air. Namun tidak lama Jack kemudian mendeteksi ada suara di koordinat 37. Pika menjelaskan bahwa sinyal itu menuju luar angkasa. Lalu kemudian Jack bergegas pergi menuju lokasi tersebut. Jack pun sampai di sana dan kemudian masuk ke dalam. Ternyata sinyal itu dipasang oleh scavenger. Scavenger menggunakan gedung itu sebagai antena. Kemudian Jack menyuruh Pika untuk menguraikan sinyalnya. Ternyata sinyal itu mengarah ke koordinat 17. Nothing. It's the middle of nowhere. Jack pun pergi dari sana, kemudian mematikan sambungan intercomnya. Lalu Jack menuju suatu tempat yang sangat indah. Ternyata bumi tidak semuanya hancur, masih ada tempat yang bagus. Di sana adalah tempat Jack mengumpulkan barang-barang yang ditemuinya. Lalu Jack pun istirahat di sana sampai tertidur. Namun lagi-lagi Jack memimpikan seorang wanita yang tidak dikenalnya. Tidak lama Jack pun terbangun. Namun tidak lama Jack melihat di langit ada sebuah pesawat yang jatuh. Lalu Jack langsung bergegas mengikuti pesawat tersebut. Kemudian Jack berkomunikasi dengan Pika. Jack bertanya apakah Pika melihatnya. Pika menjawab bahwa dia melihatnya. Pesawat tersebut jatuh di koordinat 17. Lalu Pika menghubungi Sally bahwa ada objek yang tidak dikenal jatuh di koordinat 17. Namun Sally malah menyuruh Pika agar Jack mundur karena Sally sudah mengirim drone untuk menyerang. Pika kemudian berkomunikasi lagi dengan Jack agar Jack segera kembali ke menara. Namun Jack sudah sampai duluan ke tempat jatuhnya objek itu. Jack menegaskan bahwa pesawat itu adalah pesawat manusia seperti pesawat zaman dahulu. Namun Pika membantahnya bahwa objek itu dibawa oleh para scavenger. The scabs brought this thing down, Jack. Kemudian Jack turun dan menyisir semua area tersebut. Jack berkata kepada Pika bahwa ada 5 orang yang selamat dan mereka semuanya manusia. Namun ketika Jack masuk ke runtuhan puing pesawat tersebut, di dalam ada satu kapsul dengan nama Jeru Sakopa. Ternyata itu adalah wanita yang selama ini muncul di dalam mimpi si Jack.
Namun tiba-tiba drone datang lalu kemudian menembaki kapsul-kapsul itu. Ketika drone mengarah ke kapsul Jeruk Sakopa, Jack menghalanginya agar tidak ditembak. Lalu Jack menembaki drone-nya sehingga drone itu pun pergi dan berhenti. Lagi-lagi di area tersebut scavenger sedang mengawasi. Setelah itu Jack membawa pergi kapsul yang selamat ke menara. Ketika sampai kemudian Jack membuka kapsulnya, ternyata benar di dalamnya adalah manusia. Tidak lama kemudian dia terbangun dan muntah-muntah. Ketika melihat kepada Jack, ternyata dia mengenali Jack lalu dia pun pingsan. Pagi itu Jack menghampiri Julia, lalu Julia pun bertanya apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jack menjelaskan bahwa Ted sebentar lagi akan terhubung. Pika memberitahu Ted tentang penyelamatannya. Julia kemudian mengutarakan bahwa dirinya ingin mengambil rekaman penerbangannya. Tapi Jack berkata bahwa scavenger berkeliaran pada malam hari. Namun tidak lama Jack dan Julia pun berangkat menggunakan pesawat. Mereka pergi diam-diam saat Pika sedang tidur. Pika pun terbangun karena mendengar suara pesawat. Kemudian Pika mencoba berkomunikasi dengan Jack dan menanyakan apa yang akan dilakukannya. Jack menjawab bahwa dia ingin mengambil rekaman penerbangan pesawat Julia. Kemudian Pika mengatakan bahwa dia tidak bisa melindunginya karena Ted belum aktif. Lalu Jack memutuskan komunikasinya dengan Pika. Sesampainya di lokasi terjatuhnya pesawat, Julia kaget bahwa teman-temannya mati ditembak. Kemudian Jack mengatakan dia tidak bisa menyelamatkannya. Lalu mereka pun terus mencari-cari hingga pada akhirnya ditemukan. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba di atas banyak scavenger mendatanginya. Lalu mereka memukul Jack dan kemudian menangkap Julia. Jack yang masih sadar sempat mengautopilotkan pesawatnya agar tidak diambil. Pika yang melihat kejadian di pesawat kamera pun kaget dan shock. Kemudian para scavenger ini membawa ke markas persembunyiannya. Kembali ke Pika, Pika di menara mencoba berkomunikasi dengan Sally bahwa Jack patroli sebelum fajar dan mematikan interkomnya. Lalu Pika meminta kepada Sally agar drone diturunkan untuk menyisir keadaan di koordinat 17. Lalu Sally pun memerintahkan drone 185 untuk berangkat ke sana. Latar pun berpindah di markas scavenger. Saat itu Jack diikat di sebuah kursi dan disorot oleh lampu. Lalu ketua scavenger namanya Malcolm berkata dari kutipan buku yang pernah Jack baca. Kemudian ketua Malcolm mengatakan bahwa dia selalu mengawasi Jack. Lalu dia mengatakan apa yang kau cari di buku itu Jack untuk membangkitkan kenangan. Lalu ketua itu melanjutkan pertanyaannya. Apa kamu pernah melihat scavenger dari dekat? Tentu tidak, kamu hanya memperbaiki drone, tidak boleh keluar dari zona radiasi, dan jangan banyak bertanya. Lalu ketua menyuruh untuk menyalakan lampu. Lights. We're not alien, Jack. We're human. Lalu mereka menegaskan bahwa mereka memakai alat komunikasi pesawat siluman untuk mengelabui drone. Dia juga menegaskan bahwa drone-drone itu diset untuk membunuh manusia seperti kapsul tidur yang dihancurkan. Lalu dia menanyakan kenapa Jack menyelamatkan wanita itu. Tidak lama datang sersan Sekis bahwa ketua hanya membuang-buang waktu. Si ketua menjelaskan bahwa sersan mengkhawatirkan markasnya akan diserang jika Jack dibawa ke markasnya. Di sisi lain Pika terus berkomunikasi dengan Sally dan Sally menemukan DNA Jack dan kemudian akan menelusurinya. Latar pun kembali berganti, lalu Jack tiba di sebuah ruangan yang memperlihatkan drone 172 yang dicuri. Kemudian ketua Malcolm mengatakan bahwa mereka hanya punya satu nuklir yang bisa dibawa oleh drone. Akan tetapi dia tidak bisa mengaksesnya karena tidak dikenali. Tapi kau dikenali Jack. Di sisi lain drone terus mencari keberadaan si Jack. Kemudian ketua mengatakan bahwa mereka berencana membawa nuklir itu ke Ted. Tapi Jack mengatakan bahwa di atas sana banyak orang.
Kemudian Sersan Sekis mengatakan untuk membuat drone menuju ke Ted atau ke tengah. Namun Jack tidak peduli, lalu tiba-tiba Sersan Sekis menembak Jack dan kemudian melakukan permintaan dengan kasar. Kemudian Julia dibawa dengan menodongkan senjata di kepalanya. Namun tiba-tiba sirine terdengar yang artinya ada bahaya di luar. Ternyata ada drone 185 datang memeriksa. Para scavenger itu keluar untuk menghancurkannya. Kemudian Jack dibawa ke pintu keluar. Ketua berkata kepada Jack, "Pergilah keluar zona radiasimu dan temukanlah kebenaran di sana." Lalu Jack dan Julia pun dibiarkan pergi menggunakan motor. Singkat cerita, Jack pun menuju menara untuk menyalakan suar. Pada waktu itu Julia sedang meneropong. Lalu Jack mendatanginya, kemudian bertanya, "Siapa kamu? Apa yang kau rahasiakan? Kenapa kau bisa ada di audisi? Apa misimu?" Lalu Julia menjelaskan itu adalah riset pertamanya ke Titan. Setelah 2 minggu meluncur, mereka mendeteksi objek asing. Kemudian mereka ditugaskan untuk menyelidikinya. Setelah itu mereka masuk ke tempat tidur Delta. Julia menjelaskan mungkin mereka membangunkan Victoria dan Jack terlebih dahulu. Julia menjelaskan bahwa objek yang menjadi misi mereka adalah Ted. Tapi Jack kekeh tidak mau percaya dan bertanya sekali lagi. Who are you? I'm your wife. Ternyata ingatan wanita yang selalu terbawa mimpi oleh Jack, ternyata wanita itu adalah istrinya. Kemudian Julia membantu Jack untuk mengingat momen ketika Jack melamar Julia. Kemudian mereka berpelukan, namun ketika berpelukan, Pika melihatnya di kamera pesawat. Latar pun berganti, tidak lama Jack dan Julia pun sampai di menara. Ketika Jack ingin masuk, Pika enggan membukakan pintunya. Kala itu Pika yang sedang berkomunikasi dengan Sally pun ditanya, "Apakah kalian tim yang efektif?" Pika menjawab bahwa kami bukan tim yang efektif. Lalu tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Kemudian Jack menjelaskan dan membujuk Pika agar mau pergi bersamanya. Namun Pika menolak bahwa perempuan itu menghancurkan semuanya dan dia akan pergi ke Titan. Lalu Jack mengatakan bahwa Titan itu tidak ada, itu hanya kebohongan mereka. Di satu sisi drone 109 yang sudah diperbaiki kemudian datang di belakang Pika lalu menembaknya. Jack yang terkapar pun hendak akan ditembak oleh drone, namun ketika akan ditembak untung saja ada Julia yang menembak duluan dengan senjata dari pesawat. Setelah itu lalu Jack mendatangi pusat komunikasi dan berkomunikasi dengan Sally. Waktu itu Sally menjelaskan bahwa drone itu tidak bisa dikendalikan. Kemudian Jack mengatakan bahwa Sally sengaja membunuhnya. Tetapi Sally malah mengatakan menyuruh Jack untuk naik ke Ted dengan Julia karena akan ada misi baru. Singkat cerita mereka pun pergi dari menara menggunakan pesawat. Namun tidak lama ketika baru terbang ada 3 drone yang mengejarnya. Lalu Jack berinisiatif untuk mengelabui drone itu dengan masuk ke dalam awan petir. Akan tetapi drone masih tidak bisa dikelabui. Setelah itu lalu Jack masuk ke dalam jurang sempit, namun drone terus mengejar Jack. Ketika di tengah jalan Jack mencoba bersembunyi di bawah air terjun. Saat ketika drone sudah melewat, Jack keluar dan menembaki drone dari belakang. Kini keadaan menjadi berbalik, sekarang Jack yang mengejar drone. Ketika sedang menembaki, lalu Jack menembak tebing dan menimpa ke drone hingga hancur. Lalu Jack terus menembakinya hingga 1 drone lagi jatuh tertembak. Ketika saat menembaki, tiba-tiba drone yang satu lagi berbalik dan menyerang Jack. Drone itu berusaha menyeret pesawat Jack, namun Jack terus menghindar. Tidak lama Jack melihat di depan ada celah sempit, lalu Jack memiringkan pesawatnya dan berhasil keluar. Ketika
Ketika keluar, ternyata Jack keluar dari zona radiasi. Tiba-tiba ada drone yang menabrak hingga membuat pesawat Jack rusak dan tidak berfungsi. Kemudian drone itu menembaki pesawat Jack. Lalu Jack menembaki mata dari drone itu, lalu drone itu mati dan menabrak pesawat Jack. Kemudian pesawat Jack pun jatuh. Setelah itu Jack mengikuti drone yang jatuh, namun ketika dekat drone itu tiba-tiba ada pesawat yang sama seperti Jack. Kemudian dia turun untuk memperbaiki drone. Jack pun bertanya-tanya siapa dia. Jack mencoba melihat dari senjatanya namun kurang jelas. Lalu Jack berusaha menghampirinya. Namun ketika sampai mereka saling menodongkan senjata. Waktu itu Jack sangat terkejut karena wajah orangnya sangat mirip dengan dirinya. Jack ini bernomor 52 dan Jack adalah nomor 49. Lalu Jack 52 menyuruh Jack 49 untuk menurunkan senjatanya. Setelah menurunkan senjata, tiba-tiba Julia datang. Mereka pun melihat ke Julia. Ternyata Jack 52 juga memiliki ingatan yang sama dengan Jack 49. Namun ketika lengah, Jack 49 lalu merebut senjata Jack 52. Kemudian mereka pun terlibat dalam perkelahian. Namun di tengah perkelahian tidak sengaja mereka mengeluarkan tembakan yang ternyata mengenai Julia. Tidak lama Jack 49 pun berhasil mengunci Jack 52 hingga pingsan. Setelah itu Jack melihat Julia yang terkapar dan menghampirinya. Ternyata Julia tertembak. Jack pun bergegas membawa Julia ke gua untuk istirahat terlebih dahulu. Sementara Jack akan mencari obat. Lalu Jack 49 mengikat Jack 52 agar tidak bisa bergerak ketika bangun. Kemudian Jack menggunakan pesawat 52 untuk pergi ke menara 52. Sesampainya di sana Jack mengambil obat-obatan dan ketika ingin keluar ternyata ada Pika di sana. Mereka berbicara sebentar lalu Jack bilang bahwa dia harus segera turun lagi ke bawah. Jack pun sampai di mana tempat Julia sedang terluka. Kemudian Jack mengobati lukanya dan membawa pergi dari sana. Pagi pun tiba, kala itu Jack sudah bangun dan bersiap untuk pergi dari sana untuk membantu para manusia yang tersisa. Pada awalnya Jack akan meninggalkan Julia, tapi Julia mengatakan bahwa dia harus selalu bersama. Lalu Jack dan Julia pun pergi menemui ketua Malcolm. Tidak lama sampailah Jack di markasnya. Lalu tiba-tiba Jack ditodong senjata oleh Sersan Sekis. Lalu pintu pun terbuka, keluarlah ketua dan mengatakan, "Kukira kau tidak akan kembali lagi, Jack." Lalu Jack menjawab bahwa dia ingin membuktikan bahwa Sersan Sekis salah. Latar pun berpindah, Jack pun dibawa ke drone yang akan diperintahkan menuju Ted, yaitu drone 172. Drone pun selesai diperbaiki. Kemudian ketua mengatakan bahwa drone itu adalah senjata yang sangat hebat. Kemudian Jack menjawab, "Tidak, ini hanya mesin, akulah senjatanya." No, it's just a machine. I'm the weapon. Oh, I would love to be there to see that thing's face when this goes off. Kemudian drone itu akan dibawa keluar untuk diterbangkan menuju Ted. Namun ketika pintu dibuka, tiba-tiba datang 3 drone. Sontak mereka pun menembak ke drone itu, tapi tidak mempan. Akhirnya drone pun masuk ke dalam dan menembaki sebagian orang yang ada di sana. Mereka pun melawan dengan menyerang drone dengan sembunyi-sembunyi, lalu Jack menghancurkan satu drone. Ketika drone terjatuh, drone itu pun meledak. Kemudian drone mengejar kumpulan Julia lalu menembaki sebagian orang di sana. Lalu ada senjata yang terlempar, kemudian Julia mengambilnya. Lalu menembaki drone sampai pelurunya habis. Lalu drone itu membidik semua orang yang ada di sana dengan laser. Namun ketika ingin menembak, ada Sersan Skies menembak drone itu hingga jatuh dan mati.
Kemudian Julia menemui Jack, setelah itu lalu mencari orang yang masih selamat. Saat itu ketua Malcolm tertembak. Dia menceritakan bahwa dia pikir kita sudah menang, tapi nyatanya mereka menyapu kita seperti lalat. Namun Jack berinisiatif dia akan membawa bomnya ke Ted sendiri. Tapi Julia mengatakan bahwa dia akan ikut dengan Jack. Singkat cerita, lalu Jack memasukkan Julia ke kapsul tidur. Kemudian Jack berangkat membawa kapsul tidur itu menuju Ted. Dari pesawat, Jack berusaha berkomunikasi dengan Sally bahwa dia akan membawa penyintas Julia Rosacopa ke atas Ted. Sambil berjalan, Jack mencoba membuka rekaman penerbangan dari pesawat Julia. Dalam rekaman itu menjelaskan bahwa Jack merupakan kopilot dan Pika adalah kopilot dari pesawat luar angkasa. Dari situ menjelaskan bahwa pesawat mereka kehilangan komunikasi dengan orang yang ada di bumi karena disadap oleh objek asing. Kemudian kecepatan pesawat mereka mengalami kecepatan setelah mendekati objek itu. Pika mengatakan bahwa pesawatnya sebentar lagi akan menabrak. Lalu Jack mencoba melepaskan bagian pesawat yang berisi kru yang ada di belakang termasuk Julia. Lalu pesawat utama yang berisi Jack dan Pika pun masuk ke dalam objek itu. Jack pun tiba di pintu masuk Ted. Dia berkomunikasi dengan Sally bahwa dia akan segera masuk. Lalu Sally menyambutnya. Ketika masuk, Jack merasa gugup karena waktu itu Jack dikawal oleh 2 drone. Kemudian Sally mengatakan bahwa dia mendeteksi denyut jantung dan pernapasan Jack meningkat. Lalu Jack menjawab, "Aku hanya sangat senang akhirnya bisa menemuimu, Sally." Sally menceritakan ada pola kecenderunganmu untuk membangkang akhir-akhir ini. Kemudian Sally mengatakan bahwa analisis suaramu menunjukkan kau berbohong padaku, Jack. Voice analysis indicates you are lying to me, Jack. Lalu Jack menjawab bahwa Jack ingin Julia tetap hidup dan spesies kami selamat. Ini satu-satunya cara. Kemudian Sally mempersilahkan Jack untuk melanjutkan ke ruangan selanjutnya dan mendarat di sana. Atmosfer pun telah disediakan. Kemudian mengawal Jack sampai masuk, namun ketika Jack masuk di sana terdapat banyak sekali klon dari dirinya dan juga Pika. Tidak lama Jack sampai ke pusat Ted. Sally menyambut Jack. Sambil menurunkan kapsul tidur, Jack mengatakan bahwa aku tak tahu siapa kau atau dari mana asalmu. Tapi bagaimana jika aku mengatakan sesuatu yang pernah aku baca? Sebuah cerita dari Roma, kota yang telah kau hancurkan. Ini cerita klasik. Ada seorang pria bernama Horatius. Dia mempertahankan jembatan sendirian melawan seluruh pasukan. Dan Horatius berkata, kematian apa yang lebih baik? Sally mengatakan kau tidak perlu mati, Jack. Dia tidak perlu mati. Jack melanjutkan semua orang mati, Sally, hanya saja bagaimana mati dengan layak. Lalu Jack membuka kapsul tidurnya. Sally berkata, Jack itu bukan korban yang selamat kau janjikan. Ternyata Jack tidak membawa Julia, tapi melainkan ketua Malcolm. Ternyata Julia diantar ke tempat di tepi danau. Lalu Jack berkata memang tidak, dan apa yang dikatakan Horatius adalah, dan apa yang lebih terhormat saat seorang pria lebih baik mati daripada melawan takut. Demi abu ayahnya dan demi kuil para dewanya. I created you, Jack. I am your god. Fuck you, Sally.